Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Kesa Putri dengan NIM 202410101095. Saya berasal dari kelas Data Management. Nah, di modul kali ini saya akan menjelaskan mengenai Naval Bias Classification. Sebelum mengerjakan soal, yang pertama, import data NAMPI SNP, kemudian import pandas SPD, import matplotlib, .dplyt, SLT, import seaboard, SNS, form scalar, preprocessing, import label encoder, dan min-max scalar. Kemudian form scalar, model selection, import trend test split untuk mencari nilai akurasinya. Kemudian ada from scalar.tree import decision tree classifier. Kemudian ada from scalar.metric import confusion matrix. Kemudian ada from scalar.matrix import akurasi score. Nah, soal selanjutnya itu ada data processing. Yang pertama, load dataset adult.csv dan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Nah, untuk membaca file CSV-nya, yaitu adult sama dengan pd.read_csv, karena nama filenya adult CSV, maka di sini ditulis adult.csv. Kemudian memanggil variabel adult untuk menampilkan datasetnya. Nah, ini untuk datasetnya. Ada kolom age, work class, final week, education, educational, dan seterusnya. Di sini datasetnya ada 48.842 baris dan 15 kolom. Untuk datasetnya itu seperti ini isinya. Dan selanjutnya, untuk merapikan dataset tersebut, karena di sini ada tanda tanya, untuk merapikan data tersebut, maka menggunakan adult.replace, kemudian tanda tanya yang dihilangkan, np.nan, inplace sama dengan true. Kemudian adult.dropna, yaitu menghapus baris yang ada tanda tanyanya, exist sama dengan 0, kemudian inplace sama dengan true. Kemudian memanggil variabel adult. Nah, sehingga hasilnya tidak ada dataset yang berisi tanda tanya. Yang semula datasetnya berisi 48.842 baris, maka sisanya hanya ada 45.222 baris. Jadi banyak data yang terbuang karena tidak rapi, yaitu berisi tanda tanya. Nah, selanjutnya batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Jadi membuat variabel /_df sama dengan adult, kemudian dalam kurung adult karena yang diminta itu usianya, maka di sini dimasukkan age. Jadi umurnya itu lebih besar atau sama dengan 50 dan umurnya kurang dari atau sama dengan 40. Karena rentan yang diminta itu antara 25 sampai 40 tahun. Kemudian print /df.shape memanggil variabel /df. Nah, karena datasetnya dibatasi dari umur 25 sampai 40 tahun, maka data yang tersisa di sini hanya 19.243 baris dari total 45.222 baris. Nah, ini untuk usianya ada 25, 38, 25, 34, 36, dan di sini sudah jelas bahwa rentan usianya itu 25 sampai 40 tahun. Ini ada yang 40 tahun. Kemudian, soal nomor 3, cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Untuk mengecek tipe data bisa menggunakan memanggil variabel /_df.datetypes
Maka hasilnya seperti ini. Untuk usia, final weight, educational name, dan capital gain, capital loss, hours per week itu tipe datanya integer. Sedangkan untuk work class, education, marital status, occupation, relationship, race dan gender, serta native country dan income itu merupakan tipe data objek. Kemudian di sini untuk memperjelas tipe datanya yang objek itu apa saja, serta yang integer itu apa saja, bisa menggunakan objek underscore column sama dengan /df dot select underscore types, kemudian objek yang dipanggil karena ingin melihat data objek dot columns, dan sama jika ingin melihat data integer, di sini yang dipanggil juga integer. Kemudian di print objek underscore column-nya dan integer 64 underscore column. Nah, ini untuk hasilnya, untuk data objek ada index work class, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, native country, dan income. Sedangkan untuk yang integer itu ada index age, final weight, educational, capital gain, capital loss, dan hours per week. Nah, kemudian dari data itu di encoding. Encode underscore df sama dengan memanggil variabel /df di copy, artinya dataset tadi itu di copy, kemudian encode df memanggil objek column sama dengan encode df objek column dot apply label encoder dot fit transfer, kemudian memanggil variabel encode df. Nah, ini setelah di encoding dari data ini. Jadi tadi yang data work class, education, dan education dan marital status, yang ini data yang tipenya objek ini diubah menjadi angka, yaitu diubah menjadi nominal, sehingga di sini berubah yang merupakan tipe data objek, yaitu ada relationship, race, gender, dan native country, dan income. Selanjutnya, cek data null dan data duplikat. Untuk mengecek data null, yaitu tadi variabel encode dipanggil .isna, .sum, .sum. Nah, di sini terlihat bahwa data nullnya itu adalah 0. Jadi di dataset itu tidak ada data yang null. Nah, selanjutnya untuk mengecek data duplikat, yaitu memanggil variabel encode underscore df duplikat sum. Nah, hasilnya data yang duplikat itu ada 16. Nah, soal selanjutnya handle misvalue dan handle duplikat data jika diperlukan. Karena data duplikat yang duplikat tadi ada 16, maka kita drop. Yaitu caranya dengan memanggil variabel encodedf drop duplicate dalam kurung int plus sama dengan true. Kemudian print encodedf set. Nah, hasilnya di sini ada 19.227 data. Nah, tadi di sini ada 19.247 baris. Nah, untuk selanjutnya, cek data outlier dengan visualisasikan dalam boxplot pada masing-masing feature. Nah, untuk kali ini mengecek data yang outlier itu hanya yang memiliki tipe data integer. Jadi plt.figure dengan fact size-nya 16,8, SNS sama dengan boxplot, data sama dengan encodedf, kemudian memanggil integer 64 underscore kolom. Kemudian untuk menampilkan menggunakan plt.show. Nah, ini untuk diagramnya, untuk gambarnya.
Nah, di sini diketahui bahwa untuk final week di sini ada data outlier yang dia keluar dari garis tengah ini. Nah, sehingga membutuhkan handling outlier jika diperlukan. Untuk melakukan handling outlier, maka menggunakan quantile. Nah, untuk Q1 sama dengan encodef, memanggil variabel encodef. Kemudian, karena data yang mengalami outlier itu final weight, maka di sini memanggil final weight.quantile.25. Dan sementara untuk kuantil 3-nya di sini .75. Nah, untuk rumus kuantil yaitu IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kemudian handle outliers underscore df sama dengan encodef dan memanggil encodef final weight kurang dari Q3 plus IQR. Kemudian di print handle outliers df.shape. Kemudian untuk menampilkan mengambilkan gambarnya, yaitu plt.figur dengan backslash 16,6 sns boxplot data sama dengan handle outlier underscore df, kemudian memanggil integer 64 kolom ini, kemudian plt.show. Nah, setelah di handling outlier, maka di sini sudah tidak ada hasil outlier-nya. Selanjutnya, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Nah, untuk melakukan normalisasi yaitu dengan cara normalized underscore df, itu membuat variabel baru sama dengan handed per layer df, di-copy karena dataset tadi itu di-copy lagi, kemudian scalar sama dengan min-max scalar, normalized df sama dengan memanggil tipe data integer sama dengan scalar.pick transport. Nah, memanggil variabel normalized underscore df dan tipe datanya yang integer. Kemudian untuk menampilkannya yaitu memanggil variabel normalized underscore df. Dan ini untuk hasilnya. Kenapa untuk work class, education, material status, occupation, relationship, race itu tidak mengalami normalisasi karena dia merupakan tipe data kategori sehingga tidak dinormalisasikan. Nah, untuk age, final weight, educational num, kemudian ada capital gain, capital loss, dan hours per week itu telah dilakukan normalisasi dengan rentang nilai 0 sampai 1. Dan di sini sudah ada 17.977 baris. Kemudian karena ada 17.977 baris di sini, namun datanya di sini angkanya sampai 48.000, artinya indeks barisnya itu tidak berurutan, sehingga jika ingin berurutan maka data processed sama dengan memanggil variabel normalized df dot reset underscore index drop sama dengan true, kemudian memanggil variabel data process. Nah, sehingga data nomor di sini indeksnya itu ada 17.977 baris. Nah, dengan nomor terakhir itu 17.976. Sehingga indeks untuk barisnya sudah urut. Kemudian soal modeling. Nomor 9, lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasinya. Nah, untuk X sama dengan data processed dot ilog di sini untuk mengetahui lokasi dari datasetnya, yaitu menggunakan ini semua indeks, kemudian -1, dan untuk Y semua indeks langsung -1. Nah, di sini juga membuat variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Untuk xtrain, ytest, ytrain, dan
Y test 1 sama dengan train test split, kemudian memanggil variabel X, Y, dan test size-nya itu 0,2, karena tadi yang diminta data test size-nya itu 20%. Kemudian random state-nya itu 100. Dan ini yang kedua, variabelnya hanya mengubah variabel ininya, ini 2, dan ini yang 3. Kemudian untuk yang extreme 2 itu, test size-nya itu 0,25, karena yang diminta 25%. Nah, dengan random state 100, kemudian yang variabel ketiga itu menggunakan data TSS-nya 30%, jadi 0,3 dengan random state 100 juga. Nah, ini untuk modeling dengan data TSS 20%, yaitu memanggil variabel CLF sama dengan decision tree classifier dengan random state 100, clf.fit memanggil xtrain 1 dan ytrain 1. Kemudian membuat variabel ypredict 1 sama dengan clf.predict memanggil variabel xtest 1. Kemudian print data testingnya, memanggil variabel ypredict 1. Nah, untuk menampilkan confusion matrix-nya sama dengan cm1 sama dengan confusion matrix memanggil ytest1 dan ypredict 1. Kemudian di print dengan memanggil cm1 untuk menampilkan nilai akurasinya, akurasi 1 sama dengan akurasi skor dengan memanggil variabel ytest1 dan ypredict 1. Kemudian di print diambil dari akurasi 1. Nah, ini untuk data testingnya, kemudian ini untuk confusion matrix-nya. Jadi ada pada indeks yang pertama ada 401 data yang salah, dan yang indeks kedua ada 347 data yang salah, sehingga mendapatkan skor akurasi data testing 20% itu 0,79. Jadi menurut saya ini untuk data testingnya ini sudah lumayan bagus karena sudah mendekati angka 1. Nah, untuk yang tes 25% sama, hanya berbeda variabel di sini. Untuk data testing yang 25% itu seperti ini, dan confusion matrix-nya ada yang indeks pertama ada 437 data yang salah, dan indeks kedua ada 447 data yang salah, sehingga mendapat skor akurasi 0,803333. Nah, untuk yang modeling TSS 30% sama, menggunakan hanya variabelnya saja yang diganti. Untuk data testingnya itu hasilnya seperti ini, kemudian confusion matrix-nya itu indeks 1 yang salah 528 data, dan indeks 2-nya 535 data yang salah, sehingga mendapat nilai skor akurasi data testing 0,8029. Jadi data testingnya yang terbaik itu ada di data testing 25%. Nah, selanjutnya soal perhitungan manual. Nomor 10, lakukan modeling secara manual. Boleh menghitung di kertas, Excel, atau spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Kemudian, klasifikasi menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dummy jodoh naive Bayes dataset XLSX. Kemudian nomor 11, tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Jika A, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut? Bila terdapat data pintarpol, tajir, baik, dan jempol. Kemudian yang B, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, B ajasi, B ajasi, dan B ajasi. Kemudian yang C, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B ajasi, agak tajir, toksik, dan B ajasi. Nah, ini untuk data set dummy jodoh naive Bayes-nya. Di sini ada tabel ada kolom kecerdasan, harta, perilaku, kesetiaan, dan keputusan. Untuk kecerdasan di sini pilihannya ada pinterpol dan B ajasi. Sedangkan untuk harta di sini ada agak tajir, B aja, kemudian ada tajir. Dan untuk perilakunya ada baik, B aja, dan toksik. Dan untuk kesetiaan di sini
pilihannya hanya ada dua, yaitu jempol dan B aja. Kemudian untuk keputusannya itu ada gas lamar dan dipikir dulu. Nah, untuk melakukan ini yang pertama yang harus dilakukan yaitu probabilitas posterior untuk menghitung dari posteriornya. Nah, di sini untuk keputusan gas lamar itu ada 10 data, sedangkan yang dipikir dulu juga ada 10 data. Sehingga karena gas lamar itu 10 data, maka hasil priornya itu 0,5, dan yang dipikir dulu karena 10 data juga, maka hasilnya 0,5. Nah, untuk menghitung priornya, yaitu kecerdasan sama dengan interval untuk keputusan gas lamar, ada 9 dari 10 data, maka hasilnya 0,9. Sedangkan untuk kecerdasannya B aja sih, itu ada 1 dari 10 data, maka hitungannya itu 0,1. Untuk harta sama dengan agak tajir, ada 1 dari 10 data, maka 0,1. Kemudian hartanya itu B aja sih, ada 4 dari 10 data, jadi 0,4. Kemudian untuk harta yang tajir, ada 5 dari 10 data, maka 0,5. Nah, kemudian untuk perilaku sama dengan baik, di sini ada 5 dari 10 data, maka menghasilkan 0,5. Nah, untuk perilaku B aja, ada 3 dari 10 data, sehingga hasilnya 0,3. Nah, untuk perilakunya sama dengan toksik, menghasilkan ada data 2 dari 10, jadi 0,2. Kemudian, jika kesetiaannya itu jempol, maka ada 7 dari 10 data, sehingga hasilnya 0,7. Nah, sedangkan untuk kesetiaan itu B aja, menghasilkan 3 dari 10, ada 3 dari 10 data, maka hasilnya 0,3. Nah, ini untuk probabilitas posterior keputusan gas lamar. Nah, sedangkan untuk tabel yang berwarna biru ini, keputusan untuk yang dipikir dulu. Nah, untuk kecerdasan sama dengan B aja, ada 9 dari 10 data, maka 0,9 di sini. Nah, sedangkan kecerdasannya itu Pinterpol, di sini ada 1 data, sehingga 0,1. Kemudian jika hartanya B aja sih, maka ada 3 data dari 10, hasilnya 0,3. Kemudian jika hartanya tajir, ada 2 dari 10 data, maka 0,2. Kemudian hartanya agak tajir, maka ada 5 dari 10 data, sehingga menghasilkan 0,5. Nah, jika perilakunya baik, ada 2 dari 10 data, maka 0,2. Kemudian jika perilakunya B aja, ada 4 dari 10 data, maka 0,4. Kemudian jika perilakunya toksik, dia ada 4 data dari 10 data, sehingga 0,4. Kemudian jika kesetiaannya B aja, ada 7 dari 10 data, sehingga 0,7. Jika kesetiaannya jempol, maka ada 3 dari 10 data, hasilnya 0,3. Jadi ini adalah probabilitas posterior untuk keputusan dipikir dulu. Nah, selanjutnya karena sudah dicari nilai probabilitas posteriornya, maka untuk soal nomor 11, jika yang A ini kecerdasannya Pinterpol, hartanya tajir, perilakunya baik, dan kesetiaannya jempol, prediksi apa yang akan dihasilkan? Apakah gas lamar atau dipikir dulu? Nah, untuk Pinterpol menghasilkan untuk kecerdasannya Pinterpol pada gas lamar itu 0,9, sedangkan yang dipikir dulu 0,1. Nah, untuk hartanya yang tajir pada gas lamar di sini 0,5 dan dipikir dulu itu 0,2. Nah, untuk yang perilakunya baik pada gas lamar itu 0,5 dan ini 0,2 pada dipikir dulu. Sedangkan jika kesetiaan jempol pada gas lamar itu 0,7.
dan pada dipikir dulu itu ada 0,3. Nah, maka perhitungan priornya itu semuanya dikali 0,9 dikali 0,5 dikali 0,5 dan dikali 0,7, maka hasilnya 0,1575. Nah, karena yang prior keputusan yang gas lamar dan dipikir dulu tadi itu nilainya 0,5, maka hasil perhitungan awal ini dikali dengan 0,5, sehingga menghasilkan 0,07875, sama dengan yang dipikir dulu. Ini 0,1 dikali 0,2 dikali 0,2 dikali 0,3, maka hasilnya 0,0012. Kemudian dikalikan dengan 0,5 yang prior ini tadi keputusannya itu, maka hasilnya 0,0006. Nah, dari sini dilihat dari angka yang paling besar. Nah, untuk angka yang paling besar itu adalah tabel yang ini, yaitu gas lamar dengan angka 0,07875. Sehingga keputusannya pada nomor 11 yang A, dengan kecerdasan Interpol, hartanya tajir, perilakunya baik, kesetiaannya jempol, maka prediksinya itu di gas lamar. Nah, selanjutnya pada soal B, kecerdasannya B aja sih, hartanya B aja, perilakunya B aja, kesetiaannya juga B aja, maka apa prediksinya gitu ya. Nah, jadi untuk kecerdasannya B aja pada gas lamar itu menghasilkan angka 0,1 dan yang dipikir dulu 0,9. Kemudian yang hartanya B aja 0,4 pada gas lamar dan dipikir dulu itu 0,3. Untuk perilakunya B aja sih pada gas lamar itu 0,3 dan yang kedua itu pada 0,4. Kemudian kesetiaannya itu B aja sih pada gas lamar itu 0,3 dan pada dipikir dulu tuh 0,7. Sehingga dikalikan 0,1 dikali 0,4 dikali 0,3 dikali 0,3 menghasilkan angka 0,0036. Kemudian dikalikan dengan 0,5 dari perhitungan prior ini. Hasilnya 0,0018. Nah, selanjutnya 0,9 juga dikalikan dengan 0,3, dikalikan 0,4, dikalikan 0,7, dikalikan 0, maka hasilnya sama dengan 0,0756. Kemudian dikalikan dengan 0,5 dari priornya, maka hasilnya 0,0378. Nah, karena yang dari kedua ini, nilai terbesarnya itu yang ini, yaitu dipikir dulu, maka hasil keputusan untuk kecerdasannya B aja sih, hartanya B aja sih, perilakunya dan kesetiaannya juga B aja, maka prediksinya itu dipikir dulu. Yang ketiga, untuk soal yang C itu kecerdasannya B aja sih, hartanya agak tajir, perilakunya toksik, dan kesetiaannya juga B aja sih. Maka hasilnya kecerdasan B aja sih itu pada gas lamar 0,1 dan pada dipikir dulu itu 0,9. Kemudian harta agak tajir pada gas lamar itu menghasilkan 0,1 dan dipikir dulu 0,5. Kemudian perilakunya toksik pada gas lamar itu 0,2 hasilnya dan dipikir dulu 0,4. Kemudian kesetiaan kesetiaannya itu B aja sih pada gas lamar itu menghasilkan 0,3 dan pada dipikir dulu menghasilkan 0,7. Kemudian dikali 0,1 dikali 0,1 dikali 0,2 dikali 0,3 maka hasilnya 0,0006. Kemudian dikalikan dengan prior tadi itu 0,5 maka hasilnya 0,003. Kemudian yang dipikir dulu juga dikalikan 0,9 dikalikan 0,5 dikalikan 0,4 dikalikan 0,7 maka hasilnya 0,126 dikalikan 0,25 maka hasilnya 0,063. Dari kedua ini yang terbesar itu merupakan yang kedua, yaitu dipikir dulu. Jadi prediksinya untuk yang ketiga ini dipikir dulu. Dengan kecerdasan B aja sih, hartanya agak tajir, perilakunya toksik, dan kesetiaannya B aja sih.
Sehingga untuk soal nomor 11 itu yang A, maka keputusannya itu gas lamar, yang B itu keputusannya dipikir dulu, dan yang C juga sama, itu dipikir dulu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.